semangat. Oke, kita review materi yang lalu ya. Tentang penampakan alam. Ya, Usrahma akan memperlihatkan tanah pertanian yang ada di sekitar rumahnya Us. Jadi sekalian berjemur gitu. Kita lihat ya. Ini SMA ada di sekitar jalan tol di sebelah utara. Dan pada saat Us perhatikan ada beberapa orang yang bekerja sebagai petani, betul. Lihat sawah yang ada di depan Us. Indonesia adalah negara agraris dan alhamdulillah di tempat tinggal Us masih dekat dengan areal persawahan, meskipun sebagiannya telah dipakai untuk pembangunan jalan tol dan rel kereta api menuju ke bandara. Nanti padi yang dipanen akan dimasukkan ke dalam mesin. Kita lewat lagi ke perkebunan melon. Setiap batang-batang tanamannya, coba perhatikan baik-baik. Inilah Indonesia, negara yang berada di khatulistiwa, tanahnya subur. Di tepi sawah pun Pak Tani biasa menanam tanaman lain seperti pepaya, lalu pisang, tanaman singkong. Inilah ketahanan pangan yang insya Allah masyarakat Indonesia kuat dan siap menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Nah, kalian sudah melihat beberapa contoh tanaman pertanian yang ada di dataran rendah, karena kota kita ini, kota Solo, berada di dataran rendah. Tugas kalian sekarang adalah coba kalian buat tabel tanaman apa yang kalian ketahui tumbuh subur di dataran tinggi dan tanaman apa yang tumbuh subur di dataran rendah. Pengambilan air wudhu betul-betul yakinkan air itu mengalir dengan baik. Kemudian di tiap-tiap tempat wudhu itu kami siapkan sabun dan antiseptik. Mudah-mudahan dengan itu akan menjadi lebih baik. Penularan penyakit menjadi peluangnya menjadi lebih kecil. Kemudian hal lain kami ingin informasikan juga bahwa sebentar lagi akan Ramadan. Kami sepakat Ramadan, tarawih maupun buka puasa bersama tetap kita adakan sebagaimana biasa, kecuali ada perubahan situasi yang membuat situasi menjadi sangat jelek, kecuali itu ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Maka akan kita ambil langkah-langkah lain yang lebih baik. Saudara, bukan perkara mudah bagi tim medis yang saat ini menjadi pejuang terdepan dalam penanganan pandemi corona. Mereka harus ekstra hati-hati dalam bekerja dan mengabaikan kenyamanan diri karena jam kerja yang panjang. Bagi tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Solo, Jawa Tengah, hari-hari belakangan ini tidak akan pernah terlupakan. Mereka harus menjadi pejuang terdepan penanganan pandemi virus corona. Mereka adalah para dokter, perawat, hingga pengemudi ambulans. Bukan perkara mudah. Penanganan pasien membuat mereka harus mengenakan alat pelindung diri atau APD hingga berjam-jam. Risiko yang sangat besar mereka tempuh demi menyelamatkan nyawa manusia. Dengan dedikasi penuh, mereka memberikan diri seutuhnya untuk kemanusiaan. Di sini kita berharap dengan alat ini kita bersatu untuk membuat bareng dalam satu workshop kalau mau dikendaki. Kemudian alat ini prinsipnya adalah dia pelindung diri yang berusaha untuk mencegah droplet dan mengurangi potensi airborne. Miturut Darmawan, APD kasebat inggih saged dipun produksi massal. Puragat saben APD dipun etang betahaken kalih atus Rp1.000 lan saged dipun anggi malih sasampunipun dipun girah.
Sejumlah pemilik usaha konveksi rumahan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur beralih memproduksi baju alat pelindung diri atau APD petugas medis sejak sepekan terakhir. Hal ini dilakukan sebagai bentuk aksi solidaritas di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah usaha konveksi rumahan milik Amel di Desa Kelanting, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Biasanya ia memproduksi kaos, namun kali ini beralih menjahit baju APD petugas medis. Amel memutuskan menunda pesanan kaos dan beralih memproduksi APD karena banyaknya permintaan dari sejumlah komunitas sosial.